sahabat Klusa Bonsai dan Adenium, ketemu lagi di channel kami yang membahas tentang bonsai dan adenium. Mudah-mudahan kalian semua yang menyimak video ini tetap sehat dan semangat ya untuk membuat bonsai. Nah, kali ini kita mempunyai bahan bonsai kimeng ya, bahan bonsai kimeng dari hasil stekan kurang lebih 6 bulan ya. 6 bulan yang lalu kita melakukan stek dalam bonsai kimeng ini kurang lebih dari segini ya, itu yang dipegang itu. Nah, sekarang 6 bulan sudah segini besarnya, dan ini akarnya sudah kita program juga. Pertama kita stek itu batang lurus ya teman-teman. Jadi batang lurus, ini benar-benar lurus batangnya, tidak ada lengkukan sama sekali. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa menghasilkan bonsai yang biar sedikit elegan atau biar kelihatan agak bagus percabangannya, biar karena ini batangnya lurus ya. Oke, mari kita simak bersama-sama. Jangan di skip videonya biar teman-teman pemula khususnya tidak ketinggalan tips-tips yang akan kami berikan. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan, kita akan potong di mana ya teman? Ini ya, as yang atas ini potong. Oh, itu kita akan potong as Kalau kita yang biarkan atas. ini nggak berkembang. Kita Oh, akan berarti jadikan ini sebagai as utama. oh gitu. Berarti teman-teman kita akan potong ini teman-teman ya, yang lurus ke atas ini. Jadi ini akan kita jadikan as. Oke. Potongnya miring ya. Itu potongnya miring teman-teman, seperti itu ya. Ya. Oke. Potongannya miring ya. Kurang lebih kemiringan seperti ini teman-teman. Teman-teman lihat ya. Kita catok dikit. Nah, sekarang kita akan catok dikit pakai alat catok ya. Jadi teman-teman pemula bisa dapatkan di toko-toko bonsai terdekat ya, alat catoknya. Ya. Nah. Oke. Seperti itu jadinya teman-teman, kita potong. Kalau teman-teman mempunyai bahan bonsai yang bahan bonsai yang lurus itu, jadi kalian teman-teman nggak usah khawatir, kalian bisa memprogramnya dari awal ya. Jadi sejak dini ketika di stek, mungkin kalau ketika sudah tumbuh akar, kalian program, teman-teman program dulu akarnya. Setelah itu baru kita mencari perantai atau cabangnya, gimana akan kita pakai cabangnya. Nah, kalau ini seperti contohnya seperti ini ya. Nah, ini kita akan jadikan as atau kepalanya ya. Ya, batang utamanya. Nah, ini sudah ada, nanti kita Cabang pertama. cabang pertamanya itu ya. Nah, setelah kita potong, kita harus tambahkan apa namanya itu bro? Kambium. Yo, salep kambium ya. Supaya nggak kemasukan air. Tambahkan salep kambium bekas potongannya biar tidak kemasukan air atau menghindari batangnya busuk ya teman-teman. Jadi emang kalau kita membuat bonsai harus butuh kesabaran. Jadi ya, kita nikmati saja teman-teman ya. Kita nikmati saja prosesnya. Nah, ini akan kita wiring sedikit ya bro ya. Oke, kita akan pruning dan wiring juga sedikit ini biar untuk cabang pertamanya itu ya. Ya, dari bawah. Nah. Karena ini bonsai kimeng ya, sangat gampang sekali, cepat besar, batang itu cepat sekali besar teman-teman. Apalagi kalau teman-teman ground ya. Nah. Jadi proses pertama yang teman-teman lakukan ketika kalian teman-teman stek
bonsai atau bahan bonsai ya, misalnya kimeng. Jadi hal pertama yang kalian lakukan adalah akarnya itu diprogram. Setelah kalian program akar, jadi kalau bisa sekalian kita bentuknya seperti ini untuk awalan ya. Jadi ada cabang pertama, yang mana akan dipakai cabang pertama. Nah itu yang kita sekarang membuat lekukan ya di sana. Ya, seperti itu. Pastikan ketika kita membuat lekukan itu teman-teman, jadi ini lekukan ini kalau bisa, karena ini sudah ada cabangnya ya, yang di ujung ini teman-teman bisa lihat ya. Nah pastikan itu setiap lekukan itu nanti akan tumbuh tunas atau cabang. Nah itu kita akan angkat ke atas yang tadi untuk menjadi as atau cabang utama. Nah, oke. Apakah itu akan di wiring bro? Biarkan Cabangnya nggak usah, biar jauh. biar los. Oh ya, itu kita tidak wiring teman-teman. Dasarnya aja kita Ini buat dulu. berarti kita buat dasarnya saja dulu ya. Nanti kalau udah ini kan bisa dibayar. Kalau nggak bisa dipotong juga, kalau mau ngelos ini bisa dipotong ini. Oh ya, jadi kalau kalian mau los ini cabang khasnya ini, berarti kita harus potong ini teman-teman ya. Nah itu kita harus potong supaya ini bisa los. Ini aja biarkan dulu. Nah jadi kita sisakan ini ya. Oke. Jadi ini nanti rencananya akan ke sini teman-teman ya. Ini yang tadi saya bilang lekukan ini, kalau ada cabang di sini berarti lekukannya harus di sini teman-teman, bukan kebalik di sini, seperti itu. Itu bagus untuk teman-teman pemula khususnya ya. Ini akarnya teman-teman lihat. Akarnya udah yang besar udah kita potong. Oh yang besar ini akarnya sudah Ini dipotong. akarnya udah dipotong sekitar 1 bulanan ada. 1 bulan yang lalu ya dipotong itu ya. Yang ini Oke. baru sekitar 1 mingguan. Ini udah Dipotong tumbuh juga. akar baru. Apakah tidak bisa dipotong sekalian itu bro? Akarnya dipotong sekalian biar tidak ada 1 Bisa, bulan tapi seminggu. Takutnya bisa, gini ya. tapi kalau takutnya mati, Oh. lebih baik satu-satu diambil. Biar Jadi kita main aman berarti ya. pertumbuhannya juga masih tetap lancar. Supaya pertumbuhan Ini tetap juga lancar. udah dipotong. Oh yang ini. Yang ini Oke. tinggal masih lagi 2. Ini Belum dipotong sama itu ya. ini belum dipotong. Berarti sudah. Apakah sekarang akan dipotong atau nanti? Biarkan dulu, ini masih Oh karena ini di atasnya udah di atas dipotong ya. masih luka. Oh iya. di bawahnya kita biarkan dulu. Oke Ini teman-teman. rencana mau hilang juga 1. Nah ini teman-teman lihat, ini akarnya numpuk ya, Numpuk, 1, 2 ya. Ini teman-teman lihat, saya lebih gini ya, lebih biar sudah kelihatan. Nah ini kan 2 ini numpuk dia, jadi Ini kita aja harus hilangkan pakai 1. ini yang kita buang. Oh, berarti ini yang kita buang ya. Nah di atas ini kita potong nanti setelah ini bagus ya dulu. Ini digeser lagi dikit, nanti kan dipotong dulu, digeser lagi dikit. Berarti ini akan digeser juga nanti. Nah kita akan buatkan nanti teman-teman kelanjutan untuk video ini. Jadi sekarang kita lagi cuma membentuk asnya dulu, karena ini adalah batang lurus. Ketika teman-teman mempunyai batang lurus, jadi cara programnya seperti ini, harus kita potong pendek dulu, cari asnya dan cari cabang utama seperti itu. Jadi cabang utama seperti itu. Nah sekarang Ini juga bisa dimanfaatkan. oke teman-teman, hasil potongannya bisa teman-teman lihat. Ini hasil potongan yang tadi ya, kita akan memanfaatkan lagi itu. Kita potong ya seperti itu. Dulu kita lakukan seperti ini teman-teman, kita potong datar ya, Ratakan dulu. jangan dilancipkan. Kenapa jangan dilancipkan? Karena nanti akarnya biar bisa keliling dia. Oke ya, ini kita iris di pinggir-pinggirnya teman-teman ya, kita iris pinggir-pinggirnya
Nah, Ini atasnya kasih salep kambium dikit. oh itu di atasnya kita kasih salep kambium juga dikit ya. Itu sisa potongannya jangan dibuang ya, kasihan teman-teman, bisa kita manfaatkan. Dan juga cara pemotongannya itu datar. Ini nanti diolesi perangsang akar, Perangsang kalau nggak ada bawang merah juga bisa. Oh, bawang merah juga bisa ya untuk perangsang akarnya ya teman-teman. Nanti tancapkan di tanah aja pakai. Berarti nggak boleh pakai kompos itu ya? Ya, kalau pakai kompos nanti busuk. Busuk. Oh ya, berarti teman-teman hasil stek pertama itu jangan pakai kompos teman-teman ya, pakai tanah biasa aja. Tanah biasa. Atau isi pasir sedikit nggak apa-apa Pasir ya. juga bisa. Tapi yang penting jangan pakai kompos nih, takutnya busuk ini di pinggirnya sudah di apa? Tadi iris, jadi nanti kita maunya akarnya nanti tumbuh di pinggir di sini teman-teman, jadi bisa Kalau keliling dari dia. stek, Kalau dari kemungkinan stek besar akar langsung keliling. langsung keliling ya. Oh, tadi stek teman-teman, akarnya pasti akan keliling dia. Oke. Itu ya tips dan dari kami bagaimana kita bisa memproses bahan bonsai kimeng dari stek ya dan batang lurus. Jadi seperti itu teman-teman, nanti kita akan update untuk akarnya, perkembangan akarnya. Terima kasih sahabat usaha bonsai yang sudah setia menunggu atau setia menonton video kita. Mudah-mudahan bisa menginspirasi khususnya bagi pemula. Sampai ketemu lagi di channel atau di konten berikutnya. Thank you.